mempelajari ya, supaya kita dapat memahami ya kebenaran tentang kerajaan Allah ini, sehingga ketika kita sudah memahaminya, maka kebenaran itu ya akan membawa hidup kita ya di dalam kemenangan di tengah-tengah dunia yang kita tahu ya seperti sekarang ini. Nah, puji Tuhan, minggu yang lalu juga Ibu Teti ya di dalam khotbahnya juga membahas tentang kerajaan Allah di dalam Injil Matius ya, tentang jangan khawatir ya. Bapak Ibu, sebagaimana pada pembahasan yang dahulu kita membahas bahwa mencari kerajaan Allah itu artinya sama juga kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita menghadirkan kerajaan Allah itu ya, kita kemarin belajar bersama-sama, kita menghadirkan otoritas Allah, kuasa Allah, kebenaran Allah, kekayaan Allah, dan hikmat Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita orang percaya ketika otoritas Allah itu hadir atau ada di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, kalau kita mau lebih sederhanakan ya, bahwa otoritas itu sebenarnya sama dengan jaminan. Otoritas itu otoritas itu sama dengan jaminan. Ketika otoritas Allah ada dalam kehidupan kita, itu artinya ada satu jaminan di dalam kehidupan ya, kita, di dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu, coba kita perhatikan baik-baik. Kenapa sih dalam hidup ini orang cemas, orang takut, orang nggak percaya diri ya dalam menjalani hidupnya? Ya, sebenarnya kalau kita mau perhatikan ya, karena nggak ada jaminan. Anak-anak muda ya nggak percaya diri menghadapi masa depan ya, karena nggak ada jaminan ya. Ketika kita mungkin masih SMP, kita mulai berpikir, kita khawatir, kita cemas, bisa nggak ya saya nanti setelah nyampe SMA dan setelah SMA saya bisa kuliah, bisa nggak ya gitu. Anak-anak muda, anak-anak SMP yang nggak punya orang tua yang memiliki kemampuan finansial yang baik, pasti cemas. Dia nggak pengen kuliah, tapi dia khawatir, bisa nggak itu? Ya, sebab nggak ada jaminan untuk itu. Nah, kita juga ya yang sudah pemuda ini, gimana ya ke depannya? Dolar udah tembus 18.000, ya kan? Harga bensin ya, walaupun yang subsidi ya, walaupun yang pertalite itu karena disubsidi, tetap disubsidi ya, tapi kan yang pertamax itu dan yang lain-lain itu kan udah pada naik. Nah, ini juga pasti akan membawa dampak kan. Jadi ketika kita tahu hal-hal itu, maka ini kadang-kadang menimbulkan rasa cemas dan khawatir. Gimana ya ke depannya ya? Bisa nggak? Kalau sekarang sih masih oke lah, saya bisa atur keuangan saya, masih bisa gitu. Diatur begitu rupa, dipangkas ini, ya kan? Kalau bila perlu ada yang ditiadakan, gitu ya. Udah di press jadi kecil masih bisa, tapi kedepannya masih bisa nggak ya gitu? Ya. Dan anak-anak muda yang sedang kuliah juga berpikir, saya nanti lulus bisa nggak ya mendapatkan pekerjaan yang layak ya, yang memadai, bukan cuma sekedar pekerjaan. Ya, pekerjaan yang memang ada, tapi layak nggak itu? Artinya upahnya itu memadai nggak untuk ya kehidupan yang sekarang ini, untuk biaya pengeluaran kehidupan yang sekarang ini. Ya, untuk ke Tangerang itu UMP ya sekarang ya. Kalau UMR kan upah minimum regional ya. Nah, kalau UMP itu apa? Provinsi ya. Oh, jadi masing-masing gitu ya. Nah, per provinsi kan beda. Kalau Tangerang berapa? Nah, dengan biaya hidup yang semakin meningkat, harga semakin mahal,
kita kan ada rasa cemas, ada rasa takut, walaupun kita mencoba untuk menepis itu. Ya, sekarang ini tren orang tuh pengen keluar aja dari rumah. Apakah itu untuk mencoba sejenak melupakan rasa khawatir dan takut itu ya? Coba kalau hari Sabtu kita lihat, kalau hari Sabtu itu, pada hari Sabtu kan yang sekolah nggak masuk, yang kerja sebagian besar kan nggak masuk. Tapi kenapa jalanan kok malah jadi tambah macet pada hari Sabtu? Nah kalau hari biasa hanya jam-jam kantor aja, pergi kantor pulang kantornya macet. Tapi kalau Sabtu itu sepanjang hari sampai kepada malam itu di mana-mana macet. Apakah itu untuk melupain rasa cemas khawatir ini ya? Nah kenapa bisa seperti itu? Karena nggak ada jaminan. Coba kalau ada jaminan keadaan ini akan menjadi baik, ya, pasti ya kecemasan dan kekhawatiran itu akan menjadi berkurang. Nah ketika otoritas Allah ada dalam kehidupan kita, itu berarti ada satu jaminan ya dalam kehidupan saya dan saudara. Nah semakin besar otoritas itu ya, akan semakin kuat jaminannya ya. Contoh begini, kalau kita bawa surat nih ya, ya, keluaran istana ya Republik Indonesia ya, ditandatangani oleh Cap Negara, ditandatangani oleh Prabowo. Nah kita bawa surat itu ya ke Wali Kota Tangerang. Nah, kira-kira kita disambut dengan baik nggak? Disambut, pasti kita akan disambut dengan baik. Walaupun kita ya orang biasa-biasa aja, tapi karena kita membawa surat itu, ya, surat yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo dan dicap, saya nggak tahu capnya seperti apa, ya. Karena kita bawa otoritas itu, maka ada jaminan segala sesuatu akan berjalan sebagaimana mestinya. Karena ada otoritas itu, ya. Otoritas itu membawa sebuah jaminan. Nah semakin tinggi otoritasnya, semakin besar jaminannya. Nah Presiden Prabowo aja ya, yang baru presiden dari salah satu negara ya yang ada di dunia ini, otoritasnya itu ya memberikan sebuah jaminan. Tapi kalau saudara membawa kop surat dari DPD IJRK dicap dan tanda tangannya saya, saudara bawa itu ke Wali Kota Tangerang, kira-kira saudara disambut nggak? Disambut, kemudian dibawa, dianjutin ke Kali Cisadane ya, disambut oleh security dan dibawa ke pinggir Kali Cisadane, sekarang dianjutin di sana. Tapi kalau kop surat dan tanda tangan saya itu ya diberikan kepada kemudian Samuel, dan Samuel kemudian bawa otoritas itu kepada Jun, ya bilang, Jun ini Om bilang Om bilang tolong beliin aqua 1 dus di warung Madura. Nah itu mungkin otoritas itu bisa berlaku. Tapi kalau dibawa ke tempat lain, jangan kata jauh-jauh lah ke Indomaret aja, itu nggak bakal berlaku itu. Jaminan itu nggak ada. Saudara pasti tidak akan mendapatkan apa yang saudara inginkan. Ya, saudara pasti akan ditolak. Gitu. Nah ini saudara, ketika kita membawa otoritas Allah dalam kehidupan kita, ada sebuah jaminan yang pasti, sebab Allah memiliki otoritas paling tinggi atas segala sesuatu, baik yang ada di bawah langit maupun yang ada di atas langit. Nah khotbah kemarin ya Ibu Teti kan bilang gini, Tuhan bilang jangan khawatir akan apa yang akan kamu makan, akan apa yang akan kamu pakai ya. Di situ nggak ada minum ya, kalau minum pasti ya, kalau makan pasti ada minumnya gitu ya. Apapun makanannya, apa iklannya, teh botol minumannya gitu ya. Jadi firman Tuhan menghemat kata-kata, jadi nggak usah plus minuman, apapun ya
akan engkau makan dan pakai ya. Nah kalau saya boleh tambahkan untuk tempat tinggal, saya bilang jangan khawatir. Aku tahu engkau memerlukan semua itu. Aku yang akan menjamin. Nah Bapak Ibu, ketika ada otoritas Allah dalam kehidupan kita, karena kita menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, maka itu ada satu jaminan yang pasti untuk segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Nah di Yesaya 43 mengatakan, jangankan cuma makanan, minuman, dan pakaian, kalaupun engkau melewati air yang deras, sebagai kita baca Yesaya 43. Yesaya 43, kadang sudah bisa mendapatkannya, ayat berapa? 2 ya? Ya ayat 2, begini bunyi firman Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api bahkan, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi ada otoritas Allah yang memberikan sebuah jaminan. Jangan kata cuman hanya seputar makanan dan pakaian. Makanya digambarkan burung-burung aja, burung pipit katanya, yang dijual aja nggak laku, cuman berapa itu ya, hanya berharga berapa, 2 ekor seduit. Iya, 2 ekor cuma seduit, nggak tahu tuh nilainya berapa seduit itu. Burung itu aja dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita, jangan cuma makanan, pakaian, minuman gitu. Engkau melewati sungai yang deras pun engkau tidak akan hanyut, malah engkau melewati api pun engkau tidak terbakar. Dan ini terbukti ya dalam kehidupan Sadak, Mesak, Abednego, ketika ada otoritas Allah. Sebab mereka bertiga dimasukkan ke dapur api yang menyala-nyala itu ya, yang 7 kali dipanaskan itu. Dan ada yang melihat sebenarnya ada berempat, ada 4 orang. Itu artinya ada kehadiran Allah, ada otoritas Allah yang menjamin mereka akan baik-baik saja. Seperti itu, kau melewati api tidak akan hangus. Engkau melewati air ya, engkau tidak akan hanyut ya. Yesaya 43 2 ya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, nah untuk itu Bapak Ibu, ketika kita ngejalan hidup ini ada sebuah jaminan yang pasti. Sebenarnya alasannya, kita memiliki alasan yang tidak terbatas ya, untuk tidak perlu khawatir, untuk tidak perlu takut dan cemas di dalam menjalani kehidupan ini. Apapun yang akan terjadi, dunia mau menjadi seperti apa, Tuhan yang akan menjamin. Yang kedua, ketika ya ada otoritas Allah di dalam kehidupan kita, yang pertama tadi ada jaminan yang pasti dalam kehidupan kita. Ya, yang kedua, akan ada perlakuan khusus. Kita baca coba Mazmur 91 ayat 7. Ya. Otoritas Allah itu menghadirkan satu perlakuan khusus dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Allah yang mempunyai otoritas paling tinggi itu akan membuat sebuah pengecualian dalam kehidupan kita, sebuah perlakuan khusus. Kita baca Mazmur 91 ayat yang ke-7 coba. Mazmur 91 ayat ke-7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Itu masih ada banyak ayat yang lain. Itu ada satu perlakuan khusus ya, dari Tuhan ya, bagi kehidupan kita, anak-anaknya. Kalau hidup kita ya, hadir ya, kerajaan Allah itu
di mana otoritas Allah ada di dalamnya. Ada satu perlakuan khusus. Orang-orang lain ya jualan nggak laku, tapi jualan kita laku. Ya. Jualan kita laris manis, Tanjung Kempul. Ya, dagangannya habis, duit ngumpul. Ya. Orang-orang lain susah mencari pekerjaan, tapi Tuhan membuat perbedaan. Ya. Orang-orang lain di PHK, ya. Kita masih bisa tetap bekerja sampai kepada hari ini. Kalaupun Tuhan izinkan untuk di PHK, Tuhan akan angkat untuk posisi lebih tinggi di tempat yang lain. Di Kejadian 26 ya juga diceritakan tentang bagaimana Ishak mendapat perlakuan khusus daripada Tuhan. Ketika dia ada di tengah-tengah bangsa asing ya, karena kelaparan dia melarikan diri di sana. Dimanapun ya, orang-orangnya Ishak, hamba-hambanya Ishak itu menggali, di situ airnya keluar berbuah-buah. Tetapi orang-orang yang ada di bangsa itu, mereka udah menggali mungkin sampai ratusan seribuan sumur, tetapi tidak pernah mengeluarkan air. Tapi dimanapun hamba Ishak menggali, itu selalu keluar air dan tidak pernah keluar air. Bukan berarti hamba-hamba Ishak itu adalah ahli-ahli sumur ya, yang punya kemampuan untuk bisa melihat ya di mana nih ada mata air. Bukan begitu, tapi Tuhan yang membuat perlakuan khusus kepada Ishak ya. Sehingga di tengah-tengah musim paceklik itu Ishak menabur dan dia menuai sampai berapa? 100 kali lipat kalau nggak salah, sampai 100 kali lipat. Nah, saudara bisa bayangkan di tengah-tengah musim kemarau panjang, mungkin udah 6 bulan kemarau ini, di mana tanah sudah menjadi kering kerontang. Ya. Di situasi kondisi seperti itu, kalau orang menanam tanaman bisa memberikan tuayan nggak kira-kira? Kan nggak bisa. Itu juga lah yang terjadi pada orang-orang masyarakat penduduk yang ada di negeri itu. Tetapi Ishak beda. Ketika dia menggali sumur, airnya berbuah-buah di tengah musim kemarau itu, dan ketika dia menanam, Tuhan memberikan kepada dia tuayan sampai dengan 100 kali lipat di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, pada pembahasan yang lalu kita sudah bahas ya, bahwa kebenaran tentang kerajaan Allah itu yang akan menjadi nyata dalam kehidupan kita itu oleh karena iman kita. Itu bukan karena kebetulan, bukan karena nasib baik, bukan karena otomatis ketika kita sudah menjadi Kristen hal itu akan udah secara otomatis terjadi seperti itu. Bukan karena keberuntungan, bukan karena alat dikasih. Yang satu ya disertainya, yang lain tidak disertainya. Yang satu dijamin hidupnya, yang lain tidak dijamin hidupnya. Yang satu diperlakukan khusus, yang lain tidak diperlakukan secara khusus. Bukan begitu. Bukan secara otomatis, bukan karena nasib baik, bukan karena beruntung. Tapi itu oleh karena iman kita. Allah mengaruniakan kepada kita iman. Itu tujuannya. Supaya oleh iman itu kita terhubung dengan Allah. Bukan cuma terhubung hanya dalam batas hadiratnya, bukan. Tetapi terhubung dengan kerajaannya. Di mana dalam kerajaan itu ada otoritas, ada kuasa, ada kebenaran.
ada kekayaan, dan ada hikmat. Nah, hari ini kita bicara ya soal baru bahas soal otoritas, belum yang lain-lainnya. Nah, so bisa bayangkan akan jam berapa kita selesai ini, ya kan? Ini baru otoritas aja udah segini ya. Nah, itu oleh karena iman kita, bukan karena yang lain-lain. Bapak Ibu, segala tulisan yang ada di Alkitab ini ya, ini akan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Segala tulisan ini ya, segala tulisan yang ada di Alkitab ini bukan dongeng, ini bukan buku dongeng, ini bukan buku cerita, tapi ini adalah kebenaran. Kebenaran yang memuat tentang Allah, tentang siapa Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang apa yang telah Allah lakukan untuk dunia ini, termasuk kita sebagai manusia di dalamnya. Apa yang menjadi rencana Allah bagi kehidupan umat manusia, apa yang telah dilakukannya supaya manusia mencapai apa yang menjadi tujuan Allah di dalam kehidupannya. Finalnya kira-kira begitu. Ini bukan buku dongeng, ini bukan buku cerita, ini kebenaran. Nah, semua kebenaran yang ada di dalam Alkitab ini akan menjadi kenyataan, akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita percaya dan kalau kita lakukan. Percaya dan lakukan. Jadi kalau kita memiliki iman yang hidup dan iman yang berfungsi, sama seperti Yakobus 2 bilang ya. Nggak semua iman, tapi dimaksud oleh Alkitab adalah iman yang hidup, iman yang berfungsi, bukan hanya huruf iman, bukan hanya huruf orang Kristen. Agamanya apa? Kristen, bukan cuma huruf, tapi ada iman di dalamnya, iman yang hidup dan iman yang berfungsi, iman yang iman yang membawa kita terhubung dengan Allah, dengan kerajaannya. Iman seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mengenai iman ini sudah menjadi persoalan, atau mengenai percaya atau tidak percaya ini sudah menjadi persoalan nenek moyang rohani kita, bangsa Israel. Itu aja persoalan. Kenapa mereka harus sampai menjadi orang-orang buangan, menjadi budak di tanah Mesir ya, selama kurang lebih 400 tahun. Itu masalahnya apa? Karena percaya atau tidak percaya. Nah, ketika mereka juga sudah oleh karena anugerah Tuhan ya, karena mereka berteriak-teriak nggak kuat tinggal di Mesir, ditekan, di peras begitu rupa ya. Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, perjalanan dari Mesir sampai kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian, itu juga persoalannya adalah karena percaya dan tidak percaya. Mereka menjerit-jerit, berteriak-teriak, memaki-maki Musa, marah kepada Musa, ngamuk sama Musa, karena mereka merasa nggak akan mendapatkan air. Dari situ Musa sampai terjebak berbuat dosa sama Tuhan, tidak menghormati Tuhan sebagaimana mestinya. Tuhan bilang saja kepada bukit batu itu supaya mengeluarkan air, kan begitu. Tapi Musa karena jengkelnya, dia bukan cuma bilang, tapi dia pukul bukit batu itu dengan tongkat. Tuhan bilang gak perlu begitu harusnya. Kenapa dia tidak menghormati Allah? Ya, Allah bilang cuma bilang aja kok akan keluar air, tapi karena engkau pukul. Nah, kalau dipukul bisa aja. Masa Israel yang degil itu bilang,
ketika gunung batu itu dipukul oleh Musa, maka batunya retak dan keluar air. Bisa saja mereka bilang begitu, ini bukan dari Allah. Ya karena memang di dalam batu itu ada air. Ketika dipukul oleh tongkat Musa, batunya retak, maka air keluar. Tuhan bilang, ngomong aja. Karena Tuhan mau bangsa Israel itu ya dibentuk ya untuk tambah hari itu tambah percaya kepada Tuhan. Nggak ada air, bilang aja. Sama seperti kita orang tua juga mendidik kita, anak-anak kita kan seperti itu ya. Kadang-kadang anak-anak maunya gini kan, mah udahlah uang kebutuhanku sebulan mah kasih aja 5 juta, nanti aku yang atur, beli sepatu, beli apa, seragam. Kan anak-anak maunya begitu nggak? Benar nggak? Anak mau begitu kan? Tapi orang tua kan nggak begitu mendidik mereka. Butuh apa, sepatu, ayo kita beli sepatu. Itu seragam, kita beli seragam, uang sekolahmu apa baik. Tuhan juga mau mendidik mereka begitu. Mereka maunya gini, dalam perjalanan itu ya, oh itu semua makanan ransum itu sudah ada, di depan ada, kiri ada, kanan belakang ada. Tengok kiri ada ayam, daging ayam, kanan ada daging babi, di depan ada buah-buahan, belakang ada sayuran ikan semua. Mereka maunya seperti itu. Tapi Tuhan mau mendidik mereka untuk semakin hari semakin percaya, sehingga apa, walaupun tidak melihat tapi percaya, itu pasti tersedia. Mau air, ngomong aja, kata Tuhan. Lu butuh daging, ngomong aja, gak usah ngamuk, gak usah maki-maki, begitu kira-kira. Itu peristiwa ketika batu mengeluarkan air. Nah, peristiwa pengintaian. Musa melepas berapa pengintai? 12 pengintai. Yang percaya cuma berapa? 2 yang percaya, 10 gak percaya. Padahal Tuhan udah janji akan memberi tanah itu kepada mereka. Nah, yang berjanji ini kan orang yang punya otoritas tertinggi di langit maupun di atas langit. Prabowo yang berjanji MBG dilaksanakan walaupun sedang dalam keadaan kacau balau sekarang ini MBG-nya, ya kan? Orang yang dipercaya itu malah yang menghancurkan apa yang menjadi cita-cita Presiden Prabowo kita kan gitu. Dia berjanji MBG. Ada banyak janjinya yang udah digenapi, yang udah dilakukan, yang belum. Siapa yang tahu yang memperhatikan dunia politik ini? Dia waktu kampanye. Katanya apa? Listrik gratis ya. Sekolah gratis, pajak gratis. Tapi ada kan, KMBG kan betul-betul nggak Prabowo yang artinya terbatas lah. Sebagai manusia dia terbatas. Tapi Allah yang tidak terbatas itu yang menjamin bangsa Israel, ayo keluar. Nah, dengan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir aja, Allah kan sudah menyatakan otoritasnya yang begitu dahsyat. Dengan 10 tulah itu dulu, sehingga Firaun yang begitu keras kepala akhirnya tunduk. Dari situ aja mereka harus belajar percaya ya. Nah, ketika keluar dari Mesir juga mereka kan membawa banyak emas, bawa harta benda. Itu siapa yang membuat gitu? Tuhan yang membuat itu. Supaya tetangga-tetangga mereka orang Mesir itu yang kaya itu membekali mereka. Bekalnya bukan cuma nasi bungkus, bukan cuma roti tawar, tapi dengan emas, dengan harta benda, kain-kain yang mahal. Sehingga mereka ketika mereka berjalan keluar dari Mesir itu, mereka itu dalam keadaan kaya raya sebenarnya. Lalu mereka belajar dari itu. Nah, ketika mereka butuh daging, ngomong aja, Musa, mintain dong sama Tuhan daging, makan B2 udah 2 minggu nih, bibir udah kering nih, udah nggak berminyak nih. Kan Tuhan ngomong, minum mau apa, mau aqua, mineral,
aku FIFA mulai biru. Itu ngomong doang kan sebenarnya.